Kalau mulai dari 1 bulan, kalau kita beli umpan, palingnya 250 1 bulan. Yang udah 2 bulan, kadang-kadang kita beli sampai 1 juta. Ya, kalau ketahanannya kurang kalau bibit impor itu. Lain sama budidaya, ngambil sendiri, hasil sendiri itu. Lebih nangkap sendiri itu lebih sehat juga. Budidaya lobster ini dicoba, akhirnya agak menguntungkan. Nah, itu yang ditekuni sampai sekarang. Penghasilan saya di sini dibandingkan Malaysia lebih jauh. Budidaya ini dibandingkan Malaysia. Alhamdulillah dampaknya dari pembesaran lobster ini makin kesini alhamdulillah kami bisa meningkatkan pendapatan keluarga, bisa untuk membiayai anak-anak sekolah, bisa membangun rumah, bisa membeli segala keperluan lah. Perikanan merupakan sektor yang sangat penting dan strategis dalam menjamin ketersediaan pangan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menekan angka kemiskinan. Salah satu komoditas perikanan yang terus didorong produksinya demi meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir adalah lobster. Lobster menjadi komoditas yang paling baik secara ekonomi di pasaran lokal maupun global. Seluruh spesies lobster diketahui menjadi sumber protein hewani dengan nilai komersial yang sangat tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pada tahun 2021, Indonesia mengekspor 1.959,9 ton lobster untuk memenuhi permintaan pasar dunia serta menghasilkan nilai produksi hingga mencapai $28.616.955. Sebagai salah satu negara eksportir lobster terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak daerah penghasil lobster berkualitas. Salah satunya adalah Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat menyimpan sumber daya lobster dengan potensi terbesarnya berada di wilayah Lombok Timur. Perairan Laut Lombok Timur telah dikenal sebagai salah satu penghasil lobster dengan kualitas terbaik. Tingginya peluang ekonomi yang dihasilkan dari lobster membuat komoditas tersebut kini ramai dibudidayakan. Seperti di wilayah Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Ratusan pembudidaya mengandalkan lobster sebagai mata pencaharian utama mereka. Awalnya saya itu mulai di bidang, memang dari awalnya saya kan bergerak di bidang laut karena saya orang laut. Cuman untuk fokus ke lobster ini 98, 99, cuman belum dibudidaya, saya masih bisnis. Waktu itu harganya ya lumayan lah, sekitar 45.000 per kilonya. Nah, gitu. Akhirnya saya usaha, itu pun di luar, saya bawa barang dari luar ke sini. Kalau kita dalam hitung-hitungan, dalam bisnis itu kan banyak sekali keuntungannya. Tapi selama itu kok tidak ada hasilnya. Nah, di saat di tahun 2012 kalau 2010 mulai budidaya. Nah, setelah saya barengin sama budidaya 2010 itu, nah dari sana mulai agak berkembang usaha. Tapi kalau kita mengandalkan usaha aja tidak bisa. Nah, setelah terjun langsung ke dunia pembudidayaan ini, nah di sanalah merasa sangat enak lah begitu. Nah, pertama di samping dia harganya tinggi dan gimana ya, hasilnya juga menggiurkan, menguntungkan. Sebenarnya bukannya lobster aja yang pernah kita coba. Pertama kerapu juga, kerapu tikus pernah juga ada yang nyoba. Cuman tidak menjamin dengan keuntungan dan sangat lama dia. Nah, terus bawal juga sudah, bawal bintang, cuman masalahnya dia di pasaran terlalu murah. Nah, cuman yang menjangkau yang paling lumayan hasilnya ini di lobster ini. Cuma setiap kali ada pekerjaan kan ada saja sebenarnya resiko
Resikonya memang sangat tinggi, mulai dari jebol jaring dan di saat itu ada penyakitnya, juga ada penyakitnya. Cuman masalah itu kan bisa kita tanggulangi dengan cara-cara kita masing-masing gitu. Diakui para pembudidaya di Jerowaru, terdapat 2 jenis lobster yang potensial untuk dibudidayakan, yaitu jenis lobster mutiara dan lobster pasir. Kedua jenis lobster tersebut menjadi bagian dari 5 lobster yang tumbuh dan berkembang biak di seluruh wilayah perairan Indonesia. Untuk memulai budidaya, para pembudidaya mendapatkan benih dari lautan lepas sebagai habitat asli lobster. Terdapat beberapa tahapan persiapan yang dilakukan untuk menangkap benih yang selanjutnya akan dibesarkan. Masang itu maghrib, terus kita lepas, dan perangkapnya kita nyalakan genset juga. Terus waktu kita ngangkat itu pergi jam 4 malam. Terus kita angkat, terus kita, kalau dapat ya kita masukkan dalam air lobsternya itu. Yang benih bebis lobster itu yang bagus, yang yang baru ambil dari perangkap itu, yang paling bagus di benih. Ada 2 cuma yang diambil benihnya. Pasir sama mutiara. Benih yang 3 bulan itu sebesar gitu sekitar 25, 24. Kadang-kadang naik 26 kalau sekarang ini. Untuk menjamin keberlanjutan dan ketersediaan benih lobster di alam, serta mendorong peningkatan ekonomi pembudidaya lokal, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono secara resmi melarang ekspor benih-bening lobster atau BBL. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang pengelolaan lobster atau Panulirus SPP, Kepiting, Skila SPP, dan Rajungan, Portunus SPP di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam memilih benih lobster yang akan dibesarkan, terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Hal ini dilakukan guna menjaga mutu serta ketahanan lobster selama berlangsungnya masa pembesaran. Kriteria benih lobster yang baik untuk dibudidayakan, kita tahu bahwa benih lobster yang kita kenal dengan benih-bening lobster atau disingkat dengan BBL, sampai saat ini ketersediaannya masih mengandalkan dari hasil tangkapan alam. Ketersediaannya sangat dipengaruhi oleh musim. Alat tangkap yang dikembangkan berupa alat tangkap yang ramah lingkungan, sehingga aktivitas pemenuhan kebutuhan lobster untuk keperluan budidaya merupakan aktivitas yang berkelanjutan secara ekonomi dan secara ekologi. Kriteria benih yang baik untuk budidaya, pertama, BBL telah melalui fase aklimatisasi dan pendederan selama 1 sampai dengan 2 bulan. Yang kedua, ukuran benih seragam di kisaran 5 gram per ekor dengan rasio berat dan panjang tubuhnya yang normal. Yang ketiga, benih bergerak dengan berenang secara aktif dan responsif. Yang keempat, memiliki organ dan anggota tubuh yang lengkap. Kemudian yang 5, memiliki warna cerah alami. Pembesaran lobster di Jerowaru secara umum dilakukan melalui pemanfaatan karamba jaring apung atau KJA. Pembesaran dengan karamba jaring apung memberikan keuntungan lingkungan hidup yang sesuai dengan habitat asli lobster. Selain itu, dengan menggunakan KJA, benih lobster dapat ditebar dengan kepadatan tinggi. KJA yang digunakan biasanya terdiri dari 2 jenis, yaitu KJA dengan menggunakan bahan lokal alami seperti bambu dan kayu, atau KJA dengan bahan dasar plastik sintetis yang telah memenuhi standar nasional Indonesia seperti HDPE. Mengenai ukurannya, KJA dirangkai berbentuk persegi dengan ukuran masing-masing 3 meter. Kita bikin keramba ini 16 lubang. Nah, mulai dari kosong. Nah, kita beli terol,
beli bambu, beli gabus, terus langsung kita belikan bibit. Nah, jadi kalau kita sudah selesai beli bibit sudah penuh, kalau kita hitung ya 80-an juta yang 16 lokal. Nah, kalau yang udah penuh kita panen dalam 7 bulan, kadang-kadang 8 bulan, kadang-kadang menurut dari bibit. Kita beli bibit yang besar atau yang kecil. Kalau yang kecil kadang-kadang 8 bulan. Nah, kalau kita beli bibit 50 juta, harga apak harus kita untuk persiapan 50 juta baru normal. Nah, kalau kurang dari itu susah juga. Kadang-kadang ini lobster tidak menyukupi, tidak mampu dia pokoknya. Jadi yang dalam 6 bulan itu atau 7 bulan itu kadang-kadang larinya sampai 8 bulan, kadang-kadang 1 tahun baru kita panen. Kalau umpannya agak kurang. Kalau normal umpannya setiap hari, ya dalam bibit yang ukuran 5 jari ya sekitar 7 bulan baru kita panen. Kalau bambunya mulai kita beli, kalau yang baru kadang-kadang sampai 6 kali panen atau 7 kali panen baru kita ganti. Untuk penanganannya sebenarnya tidak terlalu ada yang sulit dan kita tidak perlu membutuhkan tenaga banyak, cukup kita aja, karena yang paling diutamakan kan makan aja. Setelah makan paling dibersihin jaringnya itu kadang-kadang 1-2 jaring, itu pun 1-2 bulan bisalah kita bersihin, tidak terlalu rutin dibersihin. Itu pun bersihin itu bukan berarti kita bersihin total kan. Yang dimaksud dibersihin itu kan cuma buang-buang bekas pakannya yang masih tertinggal di sana. Itu rentan kematiannya sama barang-barang yang sudah bau di bawah itu. Itu aja yang sangat perlu dibersihin. Bukan berarti dibersihin jaringnya, rumput-rumput yang nempel di jaring itu kita bersihin, enggak juga, karena itu menunjang untuk lobster itu bisa berteduh di bawah rumput itu. Dalam masa pemeliharaan lobster dengan rentang waktu 8-10 bulan, ikan rucah dipilih pembudidaya sebagai pakan utama. Ikan rucah diberikan pada pagi atau sore hari dengan jumlah sebanyak 10% dari bobot lobster. Lobster yang telah dibesarkan dan mencapai ukuran minimal 100 gram per ekor selanjutnya telah siap untuk dipanen. Proses panen lobster dapat dilakukan dengan cara serentak ataupun bertahap. Tahapan panen dan pengemasan lobster diawali dengan mengumpulkan lobster pada jaring atau wadah tersendiri sesuai jenis. Selanjutnya lobster dikemas kering dengan bantuan serbuk kayu atau pasir dalam styrofoam sesuai SNI. Lobster kemudian dapat dikirim dengan transportasi darat, laut, ataupun udara dengan durasi maksimal pengiriman 24 jam. Prosesnya awalnya dulu kita persiapkan barang yang mau kita jual. Nah, setelah itu kita ambil es dulu untuk pembiusan. Itu tidak terlalu lama, kita rendam pembiusan dulu sekitar 10-15 menit. Nah, setelah siap baru kita celupkan lobster ke pembiusan. Nah, setelah diangkat dari pembiusan baru tahap pengelapan untuk kering, karena kalau tidak kering lobster ini rentan sekali dengan kematian. Makanya kita keringkan sekering-kering mungkin itu. Nah, akhirnya kita
pakailah serbuk kayu atau pasir untuk menahan pertahankan kehidupannya sampai di sana. Nah, setelah itu kita kemas di dalam styrofoam yang ukuran 60 kali 30 lah. Nah, terus di dalam box itu kan kita sudah siap pendinginnya 3 botol. Nah, botol netral tanggung kita pakai untuk tahap pendinginannya sampai di sana. Isi box rata-rata berkisar di 18-20 kilo, berat kotornya 24-25. Berat bersihnya 18-20 kilo. Harga sebenarnya kita ditentukan sama yang di sana, yang bayar yang di Jakarta, pembeli yang di Jakarta. Misalnya sekarang harganya kayak hari ini, harganya di angka 42. Sampai Jakarta otomatis kita buka di lapangan di bawah 350. Khusus untuk pasir. Nah, kalau mutiara sekarang di Jakarta 720 yang mutiara 5, kita buka di lapangan 620 sampai 650. Itu aja. Kalau harga itu kadang-kadang tiap hari ada perubahan. Karena kita tidak berani belanja kalau belum ada list harga datang dari Jakarta. Jenisnya yang kita jual sebenarnya semua jenis. Cuman yang paling banyak itu berkaitan dengan budidaya kan mutiara sama pasir aja. Nah, untuk penjualan kita masih di sekitaran Indonesia, Bali, Surabaya, Jogja sama Jakarta. Untuk link ke luar itu kita belum ada karena izinnya kita sebenarnya ada. Cuman yang bayar kita di luar ini yang belum kita dapat. Pertumbuhan budidaya lobster diimbangi dengan potensi dan keuntungan yang didapat, turut menyedot perhatian berbagai kalangan. Kondisi masyarakat yang sebelumnya berbondong-bondong untuk mengadu nasib dengan mencari tenaga kerja Indonesia di negara lain, kini memilih kembali untuk menetap dengan mengembangkan lobster di tanah kelahirannya. Sebelum memilih budidaya lobster, keadaan masyarakat di sini kan nelayan kecil. Setelah nelayan kecil itu tidak ada sama sekali kemajuan. Dari tahun berapa itu tidak pernah ada kemajuannya di sini. Nah, masuklah perkembangan budidaya lobster ini. Nah, setelah masuk budidaya lobster ini dicoba, akhirnya agak menguntungkan. Nah, itu yang ditekuni sampai sekarang. Nah, sekarang ini alhamdulillah setelah itu kemajuannya pesat sekali. Mulai yang dulunya anak-anak muda di pinggir jalan mabuk sama sekali total nggak ada sekarang. Bahkan pengojek pun khusus di Telong-Elong nggak ada sama sekali. Karena alhamdulillah lumayan sekali, dan yang nggak pernah merasakan punya rumah justru sekarang masih mikir-mikir beli mobil lagi, bukan rumah yang mau dibeli. Karena tinggal mobil-mobil aja yang mau dibeli, kan kenyataan ini dulu ya. Bukan berarti kita mau ngomong meninggikan hasil budidaya ini. Dampaknya itu kan sangat kelihatan. Orang itu tidak akan mengikuti kita kalau tidak berhasil. Itu aja dampaknya. Nah, setelah kelihatan berhasil, kalau tidak punya modal, banyak yang berangkat ke Malaysia 1-2 tahun itu begitu ada modalnya langsung terjun ke bidang budidaya. Di luar negeri dari tahun 99 sampai terakhir kemarin 26 hari aja di sana, lepas itu balik, lepas 2 bulannya corona, itu tidak masuk lagi. Saat itu sudah budidaya juga, lobsternya kita tinggal. Sampai di sana 26 hari aja teringat lobster, tidak ada orang kasih makan, jadinya balik lagi 26 hari aja sana balik. Sudah sekarang kan di samping usia sudah terus kerambaknya sudah banyak, mungkin budidaya lobster aja. Ya, untuk sekolah ke anak-anak, terus bisa beli yang lain-lain juga, alhamdulillah lah bisa teratasi sama lobster ini. Untuk yang sekarang ini ada 34 lubang. Tapi untuk yang banyak ini belum panen yang full lah. Kalau kemarin yang sudah panen itu kan baru dalam 12 lubang kayak gitu. Baru sekarang ini yang banyak. Tapi untuk panen yang banyak ini belum. Tapi kalau untuk perkiraan kita umpama dalam 1 lubang itu
kita ambil dalam 16 atau 17 kilo lah. Kita kalikan 34 lubang itu. Kira hasilnya kayak gitu. Saya dulu pernah jadi TKI dari 2008 sampai 2011. Tapi hasil saya tidak sesuai dengan lamanya di Malaysia. Cuma setakat buat rumah kecil saja. Setelah itu dari 2011 saya coba minjam modal untuk membudidaya lobster. Pertama kali ada 3 lubang. Setelah panen, alhamdulillah kita bisa tambah lagi ke 2 lubang. Dalam 6 bulan lagi kita panen. Sampai sekarang sudah jadi 16 lubang. Kini, usaha pembesaran lobster di Desa Jerowaru telah digeluti oleh 314 rumah tangga perikanan atau RTP. Termasuk diantaranya, perempuan dan anak muda juga turut ikut terlibat. Aktivitas sehari-hari kami sebagai pembudidaya dari mulai kegiatan di pagi hari, mulai dari ke pasar membeli pakan, kemudian setelah kembali dari pasar kita menggunting, menyiapkan ikan pakannya, kemudian kami berangkat ke Kerambe untuk kasih makan lobster. Pertama kali saya berbudidaya, kita contohin ke orang tua yang memberi pelajaran lah. Cara yang ini, penghasilannya begini, cara umpannya begini. Nah, itu kita ikuti sampai sekarang. Tapi sekarang sudah masing-masing tidak ikut orang tua. Walaupun sekarang kita beli seumpama 5 lubang. Terus yang 2 lubang atau 3 lubang yang mati, modal mesti akan kembali dengan yang 2 lubang itu. Wajib dia mesti akan kembali modal, setakat modal. Umpamanya kita beli 10 juta, insya Allah yang 2 lubang pun akan dapat 10 juta. Walaupun yang 3 lubang mati. Di sela aktivitasnya membesarkan lobster, sebagai anak muda, Rahmatullah pun tidak pernah ketinggalan untuk melakukan hobi bersama teman-temannya. Baginya, hal tersebut menjadi pelepas penat sekaligus ajang berkumpul antar sesama pembudidaya. Ini sebenarnya yang kita dapat adalah persaudaraan. Orang yang dari selatan, utara, dari manapun kan kita jumpa di sana, terus setelah itu kenal. Jadi persaudaraan kita makin luas. Perjalanan kita di kemanapun tidak ada tempat sangkut. Itulah kelebihan balap sampan. Walaupun penghasilan tidak ada, hobi dengan silaturahmi itu yang penting. Sebagai salah satu wilayah yang menjadi sasaran prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, dalam program pembangunan kampung perikanan budidaya, Desa Jerowaru pun mendapatkan perhatian untuk terus meningkatkan produksi komoditas lobster. Kegiatan penyuluhan biasanya kami lakukan adalah penyuluh semua pelaku usaha yang ada di Kecamatan Jerowaru, termasuk dari pembinaan kelompok, pembinaan pelaku usaha, sampai ke pemasaran. Untuk pemasaran ke arah ekspor, kami pembinaan mulai dari pelaku usahanya terkait dengan CKIB. CKIB ini mereka akan dapatkan melalui dari BKIPM. Kita bina dari kelengkapan dari kegiatan pemasarannya itu sendiri, mulai dari gudang, bahan, hingga perlakuan yang dilakukan pas pemakingan. Akses permodalan untuk usaha budidaya ini kita sudah berkoordinasi dengan pendamping dari LPMKP. Kegiatan ini membutuhkan modal yang sangat besar
untuk kegiatan budidaya. Jadi kita membutuhkan modal yang dari segala arah, baik LPMKP maupun perbankan. Tidak hanya mendapatkan informasi, edukasi, serta pendampingan terkait budidaya, KKP juga turut menjamin dukungan pinjaman modal guna meningkatkan usaha pengembangan lobster melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan atau LPM-UKP. Modal usaha dengan prinsip berpendampingan turut digulirkan. Mengenai kampung budidaya yang ada di Lombok Timur, alhamdulillah untuk LPM-UKP sudah diakses oleh beberapa pembudidaya, terutama budidaya di kampung lobster. Dan alhamdulillah berkat pinjaman dari LPM-UKP, debitur tersebut usahanya sangat meningkat. Awalnya kondisi untuk debitur yang belum mendapatkan dari LPM-UKP usahanya biasa-biasa. Contoh kecil, keramba yang dulu umpama 6 bisa bertambah jadi 12, yang 12 bisa bertambah sampai 30. Karena saat mendapatkan pinjaman dana bergulir dari LPM-UKP, mereka mengelola sesuai dengan kebutuhan, terutama dari investasi yaitu keramba dan sejenisnya, lalu untuk pembelian bibit dan pakan. Untuk saat ini setelah ada beberapa anggota atau teman yang ada di pembudidaya itu mendapat LPM-UKP, banyak sekali tertarik, dalam arti dengan hal bunganya yang cukup begitu sangat rendah sekali, sehingga untuk ke depan sangat berkeinginan ketika, contoh kecil ketika mereka saat ini masih menjadi nasabah di tempat lain, mereka janji setelah lunas dari pinjaman yang lain akan mengalihkan atau meminjam di LPM-UKP. Dukungan pemerintah terhadap peningkatan produksi lobster di Jerowaru turut menjaga asa pembudidaya. Ke depan, lobster yang mereka kembangkan diharapkan terus meningkat serta mendominasi permintaan pasar global. Harapan kita perlu bimbingan dan juga kalau bisa pemerintah ikut andil dalam segi pemasaran supaya kita tidak terjadi kecurangan-kecurangan di antara yang menerima barang kita. Karena ini bukan 1-2 kali kita kena tipu. Nah, di sanalah sebenarnya kita sangat ingin dari dulu ikut campur dalam segi pemasaran di pemerintah. Misalnya, bukan dalam arti kita menjual barang pemerintah akan ikut, bukan. Istilahnya nanti pemerintah menyiapkan kita, misalnya PT ini, PT ini udah bisa dilindungi dengan harga standar. Nah, kita kirim ke PT itu karena ada pemerintah di sana yang mengkoordinir kan. Nah, untuk sementara ini sekarang kita tidak ada sama sekali. Kebetulan kita kebanyakan terima harga broker. Nah, kalau kita jatuh ke tangan broker, otomatis kita akan antara 2 pilihan, dibayar atau tidaknya. Karena ini bukan sekali 2 kali yang kejadiannya kayak begini. Banyak broker yang ngasih harga tinggi, setelah dikirim nomor HP-nya dibuang, bayar barang tidak ada. Itu yang banyak sekali. Nah, harapan kita itu aja yang sangat mengharapkan dari pemerintah. Mudah-mudahan dalam hal ini bisa dipenuhi lah. Itu saja.